Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Lagi mikirin apa sih? Hidup. Kenapa dengan hidup? Berat. Itu sih jelas. Tinggal pintar-pintarnya kita aja buat ngimbangin semuanya biar gak berat-berat amat ya. Apa? Lagi mikirin seseorang? Cie, yang lagi sukaan sama orang. Apa? Gak ada waktu buat mikirin cinta. Loh, kenapa? Trauma, insecure, atau jangan-jangan kamu seorang filofobia? Nah, apa itu filofobia? Barangkali ada di antara kamu yang pernah denger gitu ya, orang ngomong filofobia, atau barangkali kamu pernah baca artikel tentang filofobia, atau justru kamu baru dengar ini istilah filofobia. Nah, apa itu filofobia? Yuk, simak selengkapnya dan jangan di-skip, oke? Yang namanya cinta konon menjadi salah satu cerita dalam hidup yang paling indah dan menakjubkan. Tapi buat sebagian orang, cinta juga bisa menjadi sesuatu yang menakutkan. Nah, ketakutan yang begitu kuat membuat kadang-kadang kita jadi merasa sulit dan seolah-olah tidak mungkin gitu ya untuk membentuk dan mempertahankan sebuah hubungan cinta. Jadi nih, kata filofobia sendiri berasal dari kata Yunani ya, philos, yang artinya mencintai atau dicintai. Sedangkan phobos atau fobia adalah kata Yunani untuk rasa takut. Jadi kalau digabungkan, filofobia ini adalah ketakutan yang luar biasa untuk jatuh cinta. Jadi kita akan merasa tidak nyaman atau bahkan ketakutan ketika kita merasa terhubung dengan sebuah ikatan emosional yang cukup dalam. Apa sih yang menyebabkan seseorang menjadi filofobia? Nah, yang pertama ini biasanya adalah pengalaman masa lalu. Jadi hubungan masa lalu yang traumatis ternyata ini bisa berkontribusi pada perkembangan rasa takut jatuh cinta. Entah itu mungkin dulu pernah diselingkuhin, pernah dikhianatin, atau patah hati yang teramat sangat sehingga menyebabkan seseorang menghindari hubungan romantis gitu ya. Karena lukanya masih berasa banget sampai sekarang, nyembuhinya juga susah, ngobatinya susah, keingetan terus gitu ya. Jadi kayak kapok gitu kan kalau misalnya menjalin sebuah hubungan percintaan. Kemudian penyebab yang kedua adalah takut akan penolakan. Jadi ini ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa penolakan dapat memiliki hasil yang serupa di tubuh dengan rasa sakit fisik. Kebanyakan orang dapat mengatasi penolakan. Tapi kalau seseorang telah mengalami beberapa penolakan yang menyakitkan, maka hal ini berpotensi menyebabkan seseorang mengalami filofobia. Nah, yang ketiga, tidak dapat memiliki hubungan romansa. Mengalami kecemasan ekstrim ketika menjalin sebuah hubungan dan terus-menerus khawatir tentang berakhirnya sebuah hubungan karena mungkin ini ada banyak sekali gempuran cerita dan berita gak enak dari sana sini yang padahal belum tentu menimpa dan terjadi pada kita, tapi kitanya yang kayak udah takut duluan gitu ya. Kemudian yang keempat, merasa takut pada pasangan. Hal ini ternyata bisa mendorong orang untuk menjauh atau mengakhiri hubungan secara tiba-tiba. Kadang kita suka kejebak dengan masa-masa PDKT atau masa-masa ketika kita belum ada komitmen gitu ya. Nggak taunya setelah kita menjalin sebuah hubungan,
ketika kita menjalin sebuah komitmen, ternyata semuanya berbanding terbalik. Ternyata zong, ternyata bikin kita drop gitu ya. Berasa kayak kita tuh kena jebakan Batman, dan malah ujung-ujungnya kita terjebak dalam hubungan yang toksik. Dan ketika kita sudah mengalami ini, bawaannya kayak kapok banget, dan ujung-ujungnya gak mau buat buka hati lagi untuk yang lainnya. Nah, itu tadi adalah beberapa hal yang menyebabkan seseorang bisa menjadi filofobia. Lantas, apa sih ciri-ciri filofobia? Oke, ciri-ciri yang pertama adalah memiliki rasa bersalah yang besar, sehingga menganggap diri kita tidak layak untuk siapapun. Berasa kita itu kayak gak ada gunanya gitu jadi orang. Dan kita itu juga kayak gak layak buat jadi pasangan atau pendamping orang lain. Kemudian ciri yang kedua adalah merasa minder dengan orang yang disukai. Ini biasanya karena ada tembok yang cukup besar yang berasa susah banget buat ditembus. Dan parahnya, yang menciptakan tembok itu sendiri adalah diri kita sendiri. Misalnya nih, kita yang biasa aja gitu ya, secara ekonomis, secara finansial, gak taunya doi orang tajir gitu kan, atau konglomerat gitu ya. Kemudian secara look kita kayaknya biasa aja deh, tapi ternyata doi yang cakep banget, ganteng banget, cantik banget, seksi banget gitu ya. Kita udah kayak dia gak bakal mau deh sama saya gitu ya. Atau misalnya lagi, kita ngerasa kayak otak kita tuh pas-pasan banget gitu ya. Dan ternyata orang yang kita sukai itu ternyata punya otak yang sangat cemerlang. Matematikanya jago, masalah bisnis jago, pinter bahasa Inggris, pinter komputer, pinter ini, pinter itu gitu ya. Sementara kita gitu ya. Dan masih banyak sekali hal-hal yang sepertinya ketara banget perbedaannya, yang ujung-ujungnya ya kita gak berani lebih gitu kan, selain cukup mengagumi. Nah, yang ketiga, merasa takut dengan orang yang disayangi. Takut ini macam-macam ya. Bisa jadi karena kita mungkin gak mau ngecewain orang yang kita sayang, atau kita takut gak bisa bahagiain dia, kita takut gak bisa diandalkan, dan masih banyak ketakutan-ketakutan yang lain yang ujung-ujungnya ya udahlah ya. Nah, yang keempat, memiliki pikiran negatif dan pesimis ketika orang lain mencoba mendekat. Ini mungkin kita masih kebayang ya dengan peristiwa masa lalu yang pernah kita alami gitu kan, dan kita udah yang overthinking duluan. Ntar takutnya kayak dulu, manis di depan doang, nggak taunya zong gitu kan. Atau dia datang mau kodok doang gitu kan. Atau takutnya ntar dia cuman manfaatin kita doang. Dan masih banyak ketakutan-ketakutan lain, pikiran-pikiran negatif lain yang kayak kita nggak yakin banget sama orang ini gitu. Padahal jalan aja belum, ya kan? Kemudian yang kelima, menghindar dari orang yang disukai atau disayang. Mungkin dalam hati pengennya kita malah deketan ya, dan bisa barengan terus. Tapi karena kita udah berasa kayak tahu endingnya seperti apa, ujung-ujungnya untuk menghindari rasa sakit yang lebih dalam atau menghindari perasaan yang takut jatuh terlalu dalam, alih-alih melupakan, kita justru menghindar atau pakai jurus ilmu menghilang. Dan kayaknya ini adalah jalan terbaik ya. Menghilang langsung cling gitu ya. Kemudian yang keenam, merasa menyesali masa lalu. Ini yang susah sembuh. Kenapa coba? Dulu sampai begini dan begitu. Yang padahal kalau dipikir-pikir, semua orang juga punya masa lalu yang buruk ya. Tapi ya kalau emang traumatis dan sakit banget, memang susah sih buat dilupain. Dan nyembuhinnya juga susah gitu kan. Jadi ya bisa apa? Nah, yang ketujuh, meragukan komitmen. Ya,
Lagi-lagi ini masih kepikiran dengan yang pernah terjadi dan itu meninggalkan luka yang cukup dalam. Atau ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita kayak kok gampang banget berkomitmen gitu ya. Tapi kok ujung-ujungnya pisah sih? Dan akhirnya kita malah gak mau ngalamin kayak orang-orang yang ujung-ujungnya kita kayak bikin tembok yang tinggi banget untuk urusan jatuh cinta. Nah, sekiranya nih ada di antara kamu yang merasa kamu adalah filophobia dan pengen banget keluar dari bayang-bayang ini, gak ada salahnya buat coba beberapa tips berikut ini ya. Yang pertama, berdamai dengan diri sendiri. Jadi, filophobia ini dapat terjadi karena trauma akan percintaan di masa lalu yang mungkin masih membekas di benak kita. Dan walaupun terasa sulit, coba deh untuk berdamai dengan diri sendiri. Nah, bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri? Salah satu caranya adalah ya kita memaafkan diri kita sendiri untuk sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Kayak masa lalu gitu ya. Kalau perlu, kita juga bisa konsultasi dengan psikolog sehingga kita bisa mendapatkan tips untuk membantu kita pulih dan berani untuk jatuh cinta lagi. Kemudian yang kedua, petik pelajaran dari masa lalu. Jadi kalau misalnya ada di antara kamu yang memang sedih banget karena kenangan yang terjadi di masa lalu, ya sebenarnya boleh banget. Tapi bukan berarti masa lalu jadi pembatas bagi kita untuk bergerak maju. Setelah berdamai dengan diri sendiri, sekarang waktunya untuk kita memetik pelajaran berharga dari masa itu. Misalnya nih, di hubungan sebelumnya, komunikasi kita dengan pasangan kita yang sebelumnya tidak baik. Nah, sehingga nih kita sering banget bertengkar atau bahkan memicu sebuah perselingkuhan. Jadi, ketika kita menjalani hubungan berikutnya, kita bisa belajar dan kita bisa terapkan komunikasi yang lebih baik gitu. Kemudian yang ketiga adalah perluas hubungan pertemanan dan cobalah membuka diri. Jadi, untuk berani jatuh cinta lagi, kita tidak boleh menutup diri. Kita bisa memperluas hubungan pertemanan kita dari lingkungan yang baru. Mungkin dari sini kita bisa menemukan teman baru yang membuat kita belajar dan berani untuk jatuh cinta lagi. Nah, biar kita gak terluka lagi, kita harus bertemu dan juga berteman dengan orang-orang yang sehat, pertemanan yang sehat gitu ya. Karena dengan begitu kita bisa terbawa pengaruh positif dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, yang keempat, ketahui resiko jatuh cinta. Yang namanya jatuh cinta ini memang tidak selalu menawarkan hal-hal yang indah-indah aja gitu ya. Pasti ada resiko yang mungkin saja bisa terjadi di momen ini. Contoh nih, penolakan dari orang yang kita sukai, perdebatan karena selisih paham, atau perpisahan yang mungkin saja tidak terelakkan di kemudian hari. Nah, dengan mengetahui resiko-resiko tersebut, setidaknya kita lebih siap untuk hal-hal buruk yang bisa terjadi nantinya ya. Jadi ketika kita sudah siap jatuh cinta, berarti ya kita sudah harus siap sakit hati, kita harus sudah siap beda paham, kita harus sudah siap one day kalau misalnya kita beda pendapat, beda selera, dan lain sebagainya ya. Nah, yang kelima nih, mulailah untuk jatuh cinta. Jadi, ketika ada seseorang yang sepertinya memikat perhatian kita, kemudian kayaknya orangnya juga baik banget, terus sama kita juga nyambung, terus dianya juga kayaknya ada sinyal, ya kenapa nggak coba dilanjutin gitu ya. Tapi ya, lakukan pendekatan secara perlahan. Jangan gegabah, jangan buru-buru, takutnya malah dia ilfil, lepas deh. Ya, mau jatuh cinta atau enggak,
pilihan tetap ada di masing-masing kita ya. Sekiranya kalau misalnya kamu memang masih butuh seseorang, go, carilah seseorang itu gitu kan. Tapi sekiranya kamu kayak iya, enggak, ya udah, mungkin memang nunggu waktu yang tepat gitu ya. Dan mungkin bisa jadi Tuhan sudah menyiapkan seseorang yang terbaik buat kamu. Jadi tunggu aja ya. Kalau memang saat ini memang belum ada yang mampu meluluh lantahkan kamu, ya udah santai aja gitu kan. Tapi sekiranya kamu memang sudah gak mau jatuh cinta lagi, merasa masih trauma, atau merasa gak percaya cinta, atau bahkan kamu merasa kayak saat ini kamu tuh baik-baik aja gitu kan, jadi gak perlu itu semua, ya gak apa-apa juga gitu kan. Karena dengan sendiri aja udah bahagia, ngapain gitu kan mikirin hal-hal yang belum tentu bikin kita bahagia. Bahkan yang ditakutkan nanti ujung-ujungnya kita malah terjebak toxic relationship. Ngapain juga ya kan? Sekali lagi, semua adalah pilihan ya. Gimana dengan kamu? Nah, kalau kamu ngerasa kamu adalah filofobia, kira-kira apa sih yang membuat kamu trauma untuk jatuh cinta? Disakitin, pernah diselingkuhin gitu kan? Nah, buat kamu yang gak termasuk filofobia, kira-kira apa yang ada di benak kamu ketika seseorang sampai takut untuk jatuh cinta lagi? Nah, silakan yang mau cerita-cerita atau mau sharing pengalaman, boleh banget ya. Silakan lanjut aja di kolom komentar atau mau chat pribadi juga boleh ya. Ya, itu aja sharing kita kali ini. Semoga ada manfaatnya dan sampai ketemu di sharing-sharing selanjutnya. Bye-bye.